Janji Allah, ketika ujian adalah jalan pulang kepadanya. Pernahkah kamu memperhatikan, ada orang-orang tertentu, wajahnya biasa saja, tapi ketika dipandang, hati terasa lebih tenang. Tidak mencolok, tidak bercahaya seperti cahaya fisik, tapi ada sesuatu yang berbeda. Banyak ulama mengatakan, perbedaan itu bukan pada wajahnya, melainkan pada hubungannya dengan Allah di waktu yang paling sunyi. Dan malam adalah saksi yang tidak pernah berdusta. Malam selalu punya cara sendiri untuk berbicara kepada manusia. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, tidak menuntut perhatian. Ia hanya diam, dan justru di dalam diam itulah banyak rahasia terungkap. Ada orang-orang yang ketika siang hari tampak sama seperti kita. Bekerja, berbicara, tersenyum, kadang mengeluh, kadang tertawa. Tidak ada yang istimewa. Namun entah mengapa, ketika wajahnya dipandang lebih lama, ada rasa tenang yang pelan-pelan menyusup ke dada. Bukan karena ketampanan, bukan karena kecantikan, melainkan karena keteduhan. Banyak yang bertanya, dari mana datangnya ketenangan itu? Mengapa wajah mereka terlihat berbeda? Padahal usia sama, masalah hidup pun tidak lebih ringan. Jawabannya tidak tertulis di wajah. Ia tertanam jauh di dalam hati dan disirami pada waktu yang paling sunyi. Tahajud bukan sekedar sholat malam. Ia adalah pertemuan, bukan pertemuan formal, bukan pula rutinitas kaku. Ia adalah saat seorang hamba berdiri tanpa topeng, tanpa peran, tanpa tuntutan untuk terlihat kuat. Di hadapan Allah, manusia tidak perlu berpura-pura baik. Cukup jujur, dan itu sudah sangat berat bagi kebanyakan orang. Ketika dunia tertidur, suara kendaraan mereda, dan notifikasi berhenti berdenting, saat itulah hati manusia paling mudah terdengar. Segala yang disembunyikan di siang hari mulai muncul. Rasa takut yang selama ini ditahan, kesedihan yang tidak sempat diceritakan, penyesalan yang dikunci rapat agar tidak terlihat lemah. Orang yang bangun untuk tahajud bukanlah orang tanpa masalah. Justru seringkali merekalah yang paling banyak memikul beban. Namun mereka memilih satu hal yang jarang dipilih manusia modern: menyelesaikan urusan hati terlebih dahulu sebelum menuntut dunia untuk mengerti. Setiap sujud di sepertiga malam adalah pelepasan. Bukan pelepasan masalah, tetapi pelepasan rasa memiliki berlebihan terhadap masalah itu. Karena saat dahi menyentuh sajadah, manusia diingatkan kembali bahwa ia bukan pengendali segalanya. Dan anehnya, justru dari pengakuan kelemahan itulah lahir ketenangan yang tidak bisa dibeli apapun. Hati yang sering menangis di hadapan Allah akan menjadi hati yang ringan. Ia tidak mudah meledak, tidak tergesa menghakimi, tidak cepat membalas luka dengan luka. Dan hati yang ringan akan mengajarkan wajah untuk beristirahat. Wajah ahli tahajud bukan wajah tanpa kerutan, bukan wajah tanpa kelelahan. Ia tetap menua, tetap lelah, tetap diuji. Namun wajah itu tidak dipenuhi kegelisahan yang menumpuk. Karena setiap malam, kegelisahan tersebut telah diserahkan satu persatu. Ada perbedaan besar antara orang yang memendam dan orang yang menitipkan. Yang memendam, wajahnya perlahan mengeras. Yang menitipkan, wajahnya belajar untuk tenang. Bukan karena hidupnya ringan, tetapi karena ia tidak lagi sendirian memikulnya. Tahajud juga mengajarkan manusia tentang keikhlasan yang paling jujur. Tidak ada kamera, tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian. Jikapun ada air mata, tidak ada yang menyekanya selain Allah. Dan ibadah yang tumbuh tanpa penonton biasanya melahirkan cahaya yang paling murni.
Cahaya itu bukan cahaya yang terlihat mata. Ia bukan sinar yang menyilaukan. Ia adalah ketenangan yang memancar tanpa disadari. Ia hadir dalam cara seseorang berbicara, dalam caranya mendengar, dalam caranya merespons luka orang lain. Orang yang terbiasa berdiri lama di hadapan Allah akan malu untuk berdiri terlalu tinggi di hadapan manusia. Ia tidak merasa perlu membuktikan segalanya, tidak gelisah jika tidak diakui, tidak hancur jika tidak dipuji. Dan ketenangan semacam ini pelan-pelan mengukir raut wajah yang berbeda. Malam mengajarkan satu hal penting, bahwa tidak semua doa perlu jawaban segera. Sebagian hanya perlu disampaikan. Dan orang-orang yang rajin tahajud paham betul hal ini. Mereka tidak selalu menuntut perubahan keadaan. Seringkali yang mereka minta hanyalah kekuatan untuk bertahan dengan cara yang benar. Ketika hati sudah berdamai dengan takdir, wajah tidak lagi sibuk melawan. Ia tidak menyimpan amarah berlebihan, tidak menumpuk kekecewaan terlalu lama. Karena setiap malam, hati itu telah belajar satu kalimat yang sangat sederhana, namun berat. Allah cukup. Inilah mengapa wajah ahli tahajud terlihat berbeda. Bukan karena mereka lebih suci, bukan karena mereka lebih dekat secara status, tetapi karena mereka lebih sering kembali kepada Allah, kembali kepada kejujuran, kembali kepada posisi sebagai hamba. Dan wajah selalu jujur mengikuti arah hati. Jika hati sering berdiri di sepertiga malam, wajah akan belajar untuk tenang di sepanjang siang. Ada waktu-waktu tertentu yang Allah pilih untuk membuka pintu lebih lebar. Bukan karena doa di waktu lain tidak didengar, tetapi karena pada waktu-waktu itu hati manusia lebih mudah luluh. Rajab adalah salah satunya. Ia datang bukan dengan hiruk-pikuk, tidak sepopuler Ramadan, tidak semeriah hari raya. Namun para ulama menyebutnya sebagai bulan menanam. Apa yang ditanam di Rajab akan tumbuh di Sya'ban dan dipanen di Ramadan. Orang-orang yang memahami rahasia ini tidak menyambut Rajab dengan banyak bicara, tetapi dengan banyak berdiri di malam hari. Tahajud di bulan Rajab memiliki rasa yang berbeda. Bukan karena gerakannya berubah, tetapi karena kesadaran di dalam hati semakin dalam. Ini adalah bulan ketika jiwa mulai bersiap untuk pembersihan, bersiap untuk perjalanan panjang menuju Ramadan. Pada malam-malam Rajab, doa terasa lebih jujur. Bukan doa yang disusun rapi, bukan kalimat indah yang dihafal, melainkan bisikan lirih seorang hamba yang sadar bahwa waktu terus berjalan, sementara dirinya masih sering tertinggal. Banyak orang merasa hidupnya berat, padahal yang membuat berat bukan takdir, melainkan hati yang terlalu lama tidak dibersihkan. Dan tahajud, terutama di bulan Rajab, adalah cara paling lembut untuk membersihkan hati tanpa harus menyakiti diri sendiri. Ketika seseorang bangun di sepertiga malam Rajab, ia seperti sedang mengetuk pintu sebelum tamu agung datang. Bukan untuk pamer kesiapan, melainkan agar saat Ramadan tiba, hatinya tidak kaget menerima cahaya. Tahajud di bulan Rajab mengajarkan satu hal penting, bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari langkah besar. Kadang cukup dari satu malam, satu sujud, satu pengakuan jujur di hadapan Allah. Dan dari pengakuan itulah lahir ketenangan yang perlahan menetap. Wajah orang yang rajin tahajud di bulan Rajab sering terlihat semakin teduh. Bukan karena mereka merasa lebih baik dari orang lain, justru sebaliknya, karena mereka mulai melihat dirinya dengan lebih jujur, mulai menyadari betapa banyak kekurangan yang selama ini tertutup oleh kesibukan dunia. Kesadaran semacam ini tidak membuat hati tertekan, ia justru membebaskan. Karena ketika manusia berhenti menipu dirinya sendiri, Allah mulai menenangkan batinnya. Rajab juga mengajarkan tentang harapan yang tidak terburu-buru.
Doa-doa di bulan ini seringkali tidak langsung terjawab. Namun ia menguatkan satu hal, bahwa Allah sedang menyiapkan hati sebelum mengubah keadaan. Orang yang rajin tahajud paham betul hal ini. Mereka tidak mengukur kedekatan dengan Allah dari cepat atau lambatnya jawaban doa. Mereka mengukurnya dari seberapa tenang hati mereka saat jawaban itu belum datang. Dan ketenangan saat menunggu adalah tanda kedewasaan iman. Pada malam-malam Rajab, air mata lebih mudah jatuh. Bukan karena putus asa, melainkan karena hati mulai melunak. Kesombongan kecil yang selama ini tidak terasa, mulai runtuh perlahan. Dan di saat itulah, wajah mulai berubah. Bukan berubah menjadi wajah tanpa masalah, melainkan wajah yang tidak lagi memerangi takdir. Ada penerimaan di sana. Ada kepasrahan yang tidak lemah. Ada keyakinan bahwa Allah tidak pernah terlambat. Tahajud di bulan Rajab juga melatih kesabaran yang halus. Kesabaran yang tidak berisik, tidak diumumkan, tidak dipamerkan. Ia tumbuh diam-diam di dalam dada dan menjalar ke raut wajah. Orang-orang seperti ini, ketika diuji, tidak banyak bertanya mengapa aku. Mereka lebih sering bertanya, apa yang engkau ajarkan? Dan cara bertanya yang berbeda akan melahirkan sikap hidup yang berbeda pula. Wajah mereka tidak selalu tersenyum, tetapi tidak pula menyimpan keluh kesah berlebihan. Karena setiap malam, mereka telah menyerahkan keluhan itu kepada Zat yang tidak pernah bosan mendengar. Inilah rahasia besar yang sering tidak disadari. Tahajud tidak mengubah dunia di sekitar seseorang secara instan, namun ia mengubah cara seseorang memandang dunia. Dan ketika cara pandang berubah, wajah pun ikut menyesuaikan. Rajab adalah undangan awal, undangan untuk kembali. Dan tahajud adalah langkah kaki yang pertama. Pelan, hening, namun menentukan arah perjalanan. Maka jika di bulan Rajab ini, kamu melihat seseorang dengan wajah yang semakin tenang, jangan heran. Bisa jadi ia sedang diam-diam memperbaiki hubungannya dengan Allah di saat kebanyakan manusia memilih tidur. Dan ketenangan itu, sekali lagi, selalu menemukan jalannya ke wajah. Ada fase dalam hidup ketika doa tidak lagi panjang. Bukan karena tidak percaya, tetapi karena terlalu lelah untuk merangkai kata. Pada fase itu, banyak orang merasa Allah jauh. Padahal sesungguhnya yang menjauh hanyalah keberanian untuk datang apa adanya. Karena datang dengan hati yang remuk, membutuhkan kejujuran yang tidak semua orang sanggup menanggungnya. Disinilah tahajud menunjukkan wajah aslinya. Ia bukan sekadar ibadah orang-orang kuat, justru sering menjadi sandaran terakhir bagi mereka yang hampir menyerah. Orang yang terbiasa tahajud tidak kebal dari ujian. Mereka tetap kehilangan, tetap dikecewakan, tetap diuji dengan hal-hal yang tidak mereka minta. Namun ada satu perbedaan yang sangat halus, namun menentukan segalanya. Mereka tidak hancur di dalam. Karena setiap malam, sebelum luka itu membusuk, ia telah dibersihkan dengan sujud. Sebelum kecewa itu berubah menjadi amarah, ia telah dilepaskan lewat air mata. Dan sebelum lelah itu menjelma putus asa, ia telah dititipkan kepada Allah. Tahajud melatih manusia untuk tidak menyimpan beban terlalu lama, dan beban yang tidak menumpuk tidak akan menggerogoti wajah. Ada orang yang wajahnya menua sebelum waktunya, bukan karena usia, melainkan karena terlalu banyak luka yang dipendam sendirian.
Sementara ahli tahajud, meski lelah, wajahnya tidak keras. Karena ia tahu, malam akan selalu menyediakan tempat aman untuk runtuh. Dalam sunyi sepertiga malam, tidak ada tuntutan untuk terlihat tegar. Tidak ada ekspektasi untuk segera pulih. Allah tidak meminta hambanya kuat setiap saat. Allah hanya meminta satu hal, datang. Dan ketika manusia datang tanpa topeng, Allah menenangkan tanpa banyak kata. Ujian hidup seringkali tidak datang satu persatu. Ia datang berlapis. Belum selesai satu, yang lain menyusul. Di titik ini, banyak orang berubah. Menjadi sinis, menjadi dingin, menjadi jauh dari dirinya sendiri. Namun orang yang menjaga tahajud, meski terhuyung, masih tahu kemana harus pulang. Pulang ke sajadah. Pulang ke doa-doa yang tidak perlu disempurnakan. Pulang ke sujud yang panjang tanpa target apapun, selain ingin dikuatkan agar tidak salah jalan. Ketika seseorang sering pulang seperti ini, wajahnya tidak lagi memancarkan perlawanan. Ada penerimaan yang pelan-pelan tumbuh. Bukan menerima karena kalah, tetapi menerima karena percaya. Percaya bahwa tidak semua luka perlu dipahami sekarang. Tidak semua jawaban harus datang hari ini. Dan tidak semua kesedihan harus segera sembuh. Tahajud mengajarkan manusia untuk hidup dengan jeda. Jeda untuk bernafas, jeda untuk menangis, jeda untuk mengakui bahwa dirinya lemah, dan itu tidak apa-apa. Orang yang tidak punya jeda, wajahnya akan selalu tegang. Sedangkan orang yang punya ruang aman di malam hari, wajahnya belajar rileks menghadapi siang. Ada ketenangan aneh pada orang-orang ini. Bukan ketenangan karena hidupnya rapi. Justru seringkali hidup mereka berantakan. Namun di balik kekacauan itu, ada keyakinan yang tidak goyah. Keyakinan bahwa selama ia masih bisa berdiri di hadapan Allah, ia belum kalah. Tahajud juga membentuk keberanian yang berbeda. Bukan keberanian untuk melawan semua hal, melainkan keberanian untuk menerima hal-hal yang memang tidak bisa diubah. Dan keberanian semacam ini menghapus banyak garis keras di wajah, mengendurkan rahang yang terlalu sering menahan emosi, melembutkan tatapan yang terlalu lama curiga pada dunia. Orang yang rajin tahajud tidak selalu terlihat bahagia, namun jarang terlihat pahit. Karena pahit itu telah larut dalam doa-doa panjang yang tidak disaksikan siapapun. Inilah mengapa wajah mereka berbeda saat diuji. Tidak panik berlebihan, tidak reaktif, tidak merasa dunia runtuh hanya karena satu kegagalan. Karena mereka tahu, Allah yang sama yang menemani mereka di malam sunyi, juga memegang kendali atas siang yang riuh. Dan ketika seseorang hidup dengan keyakinan seperti ini, wajahnya tidak lagi sibuk menuntut dunia untuk adil. Ia lebih sibuk menjaga hatinya agar tetap hidup. Tahajud tidak menghilangkan air mata. Ia hanya memastikan air mata itu tidak menjadi racun. Dan wajah yang bebas dari racun batin akan selalu terlihat berbeda. Pada akhirnya, semua manusia akan sampai pada satu titik yang sama. Titik ketika langkah melambat, suara mulai pelan, dan dunia yang dulu terasa begitu penting, perlahan kehilangan cengkramannya. Di titik itu, tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Tidak jabatan, tidak harta,
tidak nama besar. Yang tersisa hanyalah satu hal yang sangat jujur, hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Banyak orang baru menyadari ini ketika waktu hampir habis, ketika tubuh tidak lagi sekuat dulu, ketika malam-malam terasa lebih panjang dan siang hari tidak lagi ramai oleh ambisi. Namun orang-orang yang menjaga tahajud, mereka sudah lebih dulu akrab dengan kesadaran ini. Sejak lama mereka tahu, hidup bukan tentang seberapa keras kita menguasai dunia, tetapi seberapa dalam kita berserah. Tahajud adalah latihan panjang untuk menghadapi akhir, bukan akhir malam, tetapi akhir kehidupan. Karena siapa yang terbiasa bangun saat manusia tertidur, akan lebih siap ketika dunia benar-benar ditinggalkan. Wajah ahli tahajud di usia senja seringkali menyimpan kedamaian yang sulit dijelaskan. Bukan karena hidup mereka tanpa penyesalan, justru karena mereka sudah lama berdamai dengan kekurangan diri. Setiap malam, mereka telah belajar meminta ampun sebelum penyesalan itu menumpuk. Orang-orang ini tidak menunggu sempurna untuk kembali. Mereka kembali dalam keadaan lemah, dalam keadaan salah, dalam keadaan tidak layak, dan Allah menerima mereka dalam keadaan apapun. Itulah sebabnya, ketika ajal semakin dekat, wajah mereka tidak dikuasai ketakutan berlebihan. Ada harap di sana, ada rasa rindu yang tidak banyak bicara. Karena mereka tahu, Tuhan yang mereka temui di akhir hidup adalah Tuhan yang sama yang mereka temui berkali-kali di sepertiga malam. Tahajud mengajarkan manusia tentang perpisahan secara perlahan, perpisahan dengan ego, perpisahan dengan keinginan untuk selalu menang, perpisahan dengan obsesi dunia yang tidak ada ujungnya, dan perpisahan yang dilatih pelan-pelan tidak akan terasa terlalu menyakitkan saat waktunya tiba. Ada wajah-wajah yang di akhir hidupnya tampak gelisah, bukan karena kurang amal, tetapi karena terlalu lama hidup tanpa jeda untuk pulang, tanpa ruang sunyi untuk menata hati, tanpa kebiasaan berdiri di hadapan Allah dalam keadaan paling jujur. Sebaliknya, orang yang terbiasa tahajud telah sering mati kecil setiap malam, mematikan kesombongan, mematikan rasa paling benar, mematikan keinginan untuk selalu di atas. Dan siapa yang terbiasa mati seperti ini, tidak akan terlalu takut menghadapi kematian yang sesungguhnya. Wajah mereka di akhir perjalanan bukan wajah orang yang merasa aman dengan amalnya, melainkan wajah orang yang berharap penuh pada rahmat Allah. Dan harapan semacam ini adalah bentuk tawakal paling murni. Tahajud juga mengajarkan satu hal yang sering dilupakan manusia, bahwa yang dinilai Allah bukan hanya hasil, tetapi juga arah pulang. Seseorang mungkin jatuh berkali-kali, namun jika setiap jatuh ia bangun di malam hari untuk meminta ampun dan kekuatan, maka hidupnya tetap berada di jalur yang benar. Dan jalur yang benar akan meninggalkan jejak pada wajah. Di akhir hidup, wajah tidak lagi bisa berbohong. Ia mencerminkan perjalanan panjang yang telah dilalui. Apakah hati itu sering dipenuhi keluh kesah atau sering ditenangkan oleh doa? Apakah ia terbiasa melawan takdir atau belajar memeluknya dengan iman? Tahajud tidak menjanjikan akhir yang dramatis. Ia tidak menjanjikan kematian yang disaksikan banyak orang. Namun ia menyiapkan satu hal yang jauh lebih penting, akhir yang tenang. Tenang karena tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Tenang karena urusan terbesar telah lama diserahkan. Tenang karena hamba dan Tuhannya sudah saling mengenal. Dan ketika saat itu tiba, wajah ahli tahajud seakan berkata tanpa suara, "Aku pernah datang di malammu. Aku pernah menangis di hadapanmu. Aku pernah berharap hanya kepadamu." Bukankah pertemuan semacam ini layak untuk disambut dengan ketenangan?
Maka jika hari ini kamu bertanya, mengapa wajah ahli tahajud terlihat berbeda? Jawabannya bukan pada kulit, bukan pada cahaya fisik, bukan pada usia. Jawabannya ada pada perjalanan panjang yang tidak terlihat kamera, pada malam-malam sunyi yang tidak dipamerkan, pada sujud-sujud yang hanya Allah yang menyaksikan. Dan mungkin wajah yang berbeda itu bukan tujuan. Ia hanyalah dampak dari hati yang sering pulang, dampak dari jiwa yang tidak ingin bertemu Allah sebagai orang asing. Jika suatu hari nanti, ketika dunia benar-benar melepas genggamannya, semoga wajah kita termasuk wajah yang tidak asing dengan sajadah, tidak canggung dengan doa, dan tidak takut untuk pulang. Karena siapa yang sering datang di malam hari, tidak akan kebingungan saat dipanggil untuk terakhir kalinya. Dan di hadapan Allah, wajah itulah yang akhirnya bersaksi.